Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah dasar-dasar kurikulum dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Alwen Betri MPD dan Ibu Elsa Rahmayanti MPD. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Sylvia Orinda Averta, dengan rekan saya Elsie Afifah dan Raffi Setrianda. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum. Model pertama adalah model TABA atau Converter Model. TABA menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. TABA percaya, kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut 4 pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum TABA yaitu yang pertama, Diagnosis of Need atau diagnosa kebutuhan. Pengembangan kurikulum memulai dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan siswa kepada siapa direncanakan kurikulum tersebut. Yang kedua, Formulation of Objective. Setelah kebutuhan siswa didiagnosa, perencanaan kurikulum merinci tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, Selection of Content. Bahasa yang akan dipakai atau dipelajari berpangkal langsung dari tujuan-tujuan. Yang keempat, Organization of Content atau organisasi isi. Setelah isi atau bahan dipilih, tugas selanjutnya adalah menentukan pada tingkat dan urutan mata pelajaran yang ditempatkan. Yang kelima, Selection of Learning Experience atau pemilihan pengalaman belajar. Metodologi atau strategi yang digunakan dalam bahasa tersebut dipilih oleh perencana kurikulum. Yang keenam, Organization of Learning Activities atau organisasi kegiatan pembelajaran. Guru memutuskan bagaimana mengemas kegiatan-kegiatan pembelajaran dan dalam kombinasi atau urutan seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, Determination of what to evaluate of the whys and means of doing atau penentuan tentang apa yang akan dievaluasi dan cara serta alat yang dipakai dalam melakukan evaluasi. Area yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan. Yang pertama, konsep atau ide yang akan dipelajari. Yang kedua, sikap, sensitivitas, dan perasaan yang akan dibangun. 3. Pola pikir yang akan ditekankan, dikuatkan, atau dirumuskan. Yang keempat, kebiasaan dan kemampuan yang akan dikuasai. Kriteria dalam memformulasikan tujuan dalam pendidikan yaitu: yang pertama, tujuan menggambarkan sikap yang diharapkan dan isi dari penerapan sikap. Yang kedua, tujuan yang kompleks perlu dianalisis dan dispesifikan sehingga tidak ada keraguan terhadap sikap yang diharapkan atau sikap yang diterapkan. 3. Tujuan hendaknya memberikan petunjuk bahwa ada perbedaan yang jelas tentang pengalaman belajar yang dibutuhkan untuk mencapai sikap yang berbeda. Yang keempat, tujuan adalah hal yang dikembangkan yang merupakan langkah atau perjalanan yang lebih dari sekedar titik akhir. Yang kelima, tujuan seharusnya realistis dan seharusnya termasuk hal yang dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum dan pengalaman belajar. Yang keenam, jangkauan dari tujuan seharusnya menyeluruh yang menyeliputi semua tujuan yang akan dicapai. Sedangkan dalam langkah ketiga yaitu Selection of Content, TABA memberikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, validitas dan signifikansi isi. Yang kedua, konsisten dengan realitas sosial. Yang ketiga, keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Yang keempat, ketentuan untuk keluasan cakupan dari tujuan. 5. Pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan pengalaman siswa dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kelebihan rasional model yaitu: 1. Menghindari kebingungan di mana para pendidik dan para pengembang kurikulum memberikan suatu jalan yang tidak terbelit-belit
dan mempunyai pendekatan waktu yang efisien sehingga bisa menemukan atau melakukan tugas kurikulum dengan baik. Yang kedua, dengan menekankan pada peranan dan nilai tujuan-tujuan atau objectives, model ini membuat para pengembang kurikulum bisa berpikir serius tentang tugas mereka. Yang ketiga, dengan tata urutan pengembangan kurikulum dari tujuan, formulasi isi, aktivitas belajar, sampai pada evaluasi sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dicapai, merupakan daya tarik tersendiri dari model ini. Kelemahan rasional model yaitu: yang pertama, latar belakang pengalaman dan kurangnya persiapan diri seorang pendidik untuk berpikir dan mengembangkan pemikirannya secara logis dan sistematis akan mengalami kesulitan dalam menggunakan model ini. Yang kedua, kurang jelasnya hakikat belajar mengajar, karena seringkali pembelajaran justru terjadi di luar tujuan-tujuan tersebut. Yang ketiga, terlalu berlebihan. Pembahasan selanjutnya yaitu BISAM System Model. Ada beberapa langkah dalam proses pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh BISAM. Langkah pertama yaitu membangun wilayah atau area yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Wilayah itu bisa terjadi hanya pada satu sekolah, satu kecamatan, kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. Langkah kedua yaitu menetapkan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Pihak-pihak yang harus dilibatkan itu terdiri dari para ahli atau spesialis kurikulum, para ahli pendidikan termasuk di dalamnya para guru yang dianggap berpengalaman, para profesional lain dalam bidang pendidikan atau seperti pustakawan, laboran, konsultan pendidikan, dan para profesional dalam bidang lain beserta para tokoh masyarakat atau para politikus, industriawan, pengusaha. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan prosedur yang akan ditempuh, yang meliputi merumuskan tujuan umum, tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta menetapkan evaluasi. Langkah selanjutnya itu implementasi kurikulum. Pada tahap ini perlu dipersiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum, seperti pemahaman guru tentang kurikulum itu, sarana atau fasilitas yang tersedia, dan manajemen sekolah. Langkah terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi terhadap keberhasilan anak didik, dan evaluasi sistem kurikulum. Itulah pembahasan dari kelompok 6 mengenai model-model pengembangan kurikulum, yaitu model BISAM System Model dan TABA Inverted Model. Jika ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.